Assalamualaikum para pejuang kehidupan. Banyak ya insinyur sipil gitu, tapi soal bangunan dia ingah-ingih. Langganan diketawain sama tukang-tukang, terus dibully sama kuli-kuli bangunan. Insinyur mesin gitu. Banyak juga yang kesusahan untuk sekedar ngelepas ban sepeda. Nah, tapi di sini nggak ada, adanya di sono tuh, gurun Afrika. Banyak lagi dokter lulusan spesialis bahkan dianggap gemblung sama lulusan teknik informatika. Lah, kalau ini lulusan informatikanya mungkin yang harus banyak istighfar. Kerjanya di unit namanya strategic investment gitu ya. Tapi investasi saham amsyong melulu. Nah, ini pengalaman pribadi nih kayaknya. Intinya, di dunia ini banyak orang yang sudah pegang ijazah macam-macam, tapi sebetulnya kurang kompeten. Jangan dikira loh ya, kalau udah ngambil kuliah Artificial Intelligence 4 SKS terus jadi ahli di bidang itu. Kalau sudah kuliah anatomi gitu 3x2 SKS terus jadi ahli anatomi manusia. No, please deh. Kalau di kuliahan atau di sekolah gitu ya, sudah dapat nilai A pun selang sebulan itu ilmunya bisa kok terus lupa semua. Iya enggak? Gimana sih caranya menguasai suatu kompetensi? Ada beberapa langkah yang tidak bisa tidak harus kita jalani. Yaitu pertama, harus belajar dengan sadar diri, dengan tekad dan niat yang solid. Sama-sama kuliah gitu ya, tapi penangkapan kompetensinya beda-beda. Mahasiswa yang fokus ngejar nilai dapat nilai, bisa dapat A. Yang ngejar pemahaman mendalam, rajin ngoprek, rajin praktek, bisa ahli tapi nilainya bisa-bisa C. Di luaran yang nilai C bisa lebih mengaplikasikan skillnya. Jadi harus punya passion, harus punya persistensi, tekad, dan niat yang benar. Ada lagi tuh, yang kuliah dapat nilai bagus itu, niatnya cuma ingin ngecengin primadona kampus, biur. Ujungnya malah terus kecemplung kali. Bukannya banyak ilmu dan kompetensi masuk ke dalam dirinya, malah yang masuk ke dalam celana ikan lele. Wadaw, bisa kepatil itu untuk dil bagian dalam. Yang kedua, munculkan tantangan yang nyata, atau kalau tidak ada tantangan nyata, deklarasikan komitmen, target-target kepada dunia. Mahasiswa yang keluarganya punah kesapu gempa tsunami, jangan-jangan itulah yang cenderung lebih habis-habisan saat belajar soal bangunan tahan gempa daripada yang turun-temurun kena TBC. Loh, gimana mau belajar habis-habisan mau napas saja mengkis, susah kan? Cuma ya kadang tantangan nyata kayak gitu, itu belum tentu ada. Segalanya sudah kecukupan, anak mama sehari-hari dimanjakan oleh orang tua dan pembantu. Ya udah, kalau mau jadi jagoan, ciptakanlah deklarasi-deklarasi yang terbuka. Pokoknya ya, kalau saya sampai nggak dapat PTN yang bagus, saya bakal hijrah ke kampung, angon bebek setahun penuh pakai celana kolor. Kayaknya cuma satu deklarasi, tapi daya sugestinya bisa bikin kita cenderung belajar lebih habis-habisan. Atau kayak gini, begitu lulus masuk kedokteran, syukuran. Guys, semuanya yuk ku traktir sekenyangnya. Atau begitu sudah lulus kedokteran, keliling kampung pakai baju seneli dan menyapa-nyapa warga. Kalau udah kayak gini, nggak mungkin balik kucing hanya gara-gara penyakit kutil dan COVID. Masa sih udah sekolah kedokteran soal kutil aja nggak bisa ngatasi? Masa sekolah kedokteran soal urusan COVID kalah paham sama yang lulusan ekonomi? Jadilah lebih terdorong untuk belajar keras dan lebih kompeten ujungnya. Hal ketiga yang penting juga, carilah mentor. Bukan sekedar somebody teaching you, bukan sekedar belajar otodidak, tapi dapatkanlah seorang mentor yang memantau dan amat peduli dengan progres yang kita capai. Mentor ini nggak usah tua juga, bisa aja mentor ini anak-anak kecil aja juga bisa. Misal nih, ingin melancarin bahasa Sunda, bergurulah sama anak-anak kecil di Dayakolot Udik. Pertama ngobrol mungkin jadi tertawaan, tapi terus diajarin, dicontohin sama mereka, dikoreksi-koreksi juga kalau ada stupid mistakes, dan mereka akan ikut gembira ria saat kalian ngobrolnya makin lancar. Seperti itulah mentor, dan bukannya sekedar kayak video YouTube yang cuma searah dan tidak seiring dengan perkembangan yang sedang belajar. Kiat keempat lagi,
harus nyemplung dan gaul dengan komunitas yang tepat. Dokter spesialis gitu ya, tapi malas googling, malas membaca progres terkini. Sehari-hari malah yang dibaca soal klinik dan cerita mistis. Ya udah, diskusi COVID pun sama lulusan teknik mesin dia bisa kebanting. Nyemplung ke komunitas, lingkungan pertemanan atau organisasi yang intensif menekuni dan mempraktekkan bidang tertentu itu penting. Dia akan menajamkan flow of thinking dan bisa membantu mengendapkan apa-apa yang sudah dipelajari atau dipahami. Kualitasmu itu ditentukan oleh teman-temanmu. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mewasiatkan, janganlah kamu sampai salah memilih teman. Bahasa Inggris gitu ya, masih plepetan, terus jebret sekolah ke California, kawin sama bule California, punya mertua bule juga. Tanpa diajarin pun pastilah dalam waktu nggak lama bahasa Inggrisnya makin terasa. Tapi bisa juga isi dompet jadi ludes terkuras kalau istrinya matre habis-habisan. Tapi kalau jauh-jauh ke Amerika ngumpulnya sama teman-teman dari Jombang, Mojokerto, pulang dari sana malah jago main ludruk dan bahasa Inggrisnya tetap gundeli. Tidak juga kalau perginya bukan ke California tapi ke Kali Ciliwung. Ahlinya malah dalam mempraktekkan dialek Betawi. Oh alah, nyemplung itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggrisnya imersif, walah, belajar terus dan terus sampai ke impi-impi. Kayak gitu itu namanya imersif. Pada level itu, yang belajar kurang lebih sekujur badan, dalam bener pembelajarannya dan tidak cuma bagian otak besar saja yang terasa. Yang terakhir, nih kelima, jadilah pemimpin atau guru di bidang yang kita ingin dalami. Setelah kita menguasai sebagian dari pengetahuannya, jadilah yang terdepan, tampillah sebagai pemimpin. Prakteklah menjadi guru. Itu malah belajarnya jadi makin banyak, lebih banyak daripada para murid dan pengikutnya. Karena kedorong gengsi, kedorong tanggung jawab, segala macam. Maka itu kalau ingin lebih ahli, setelah nyemplung secara imersif di suatu bidang keahlian, ajarkanlah apa yang kalian bisa, pimpinlah orang-orang menuju kepada keahlian tersebut. Kalian dah pintar matematika, kimia, fisika, biologi, jebret. UTBK pun terus lulus, masuk prodi bahasa dan sastra daerah, spesialis bahasa Madura. Nah setelah kuliah, bisa kan ya terus ngajar bimbel, yaitu bimbel untuk fisika, kimia, biologi, dan matematika, dan bukannya bimbel bahasa Madura. Itulah 5 hal esensial yang diperlukan untuk menguasai suatu keahlian dan untuk menjadi profesional yang sejati. Terima kasih.